Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin fitaraini amin. Wa min a'zami amradil qulub, masih membahas tentang penyakit-penyakit hati yang kemarin kita beliau membahas tentang penyakit hati yang paling besar adalah keraguan tentang agama, keraguan tentang syariat, keraguan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita melanjutkan kemarin tentang sesuatu yang insya Allah menambah keimanan kita, yaitu bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran tidak mungkin bikinan manusia, yang itu tidak ada lain pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya masih banyak tentang Al-Quran yang bisa meyakinkan orang-orang sekarang, yang bisa meyakinkan kita makin yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar tidak mungkin bikinan manusia, bahwa Al-Quran itu adalah yang menurunkan, adalah yang sang pencipta alam ini. Salah satunya yang ini, ketika kita tidak tahu bahwa bulan itu berevolusi, revolusi bulan itu selama 27 hari, bener ya, ini Pak Malik. Revolusi bulan itu 27 hari dari berputar. Ternyata di dalam Al-Quran Al-Qamar, yang artinya adalah bulan, itu disebutkan 27 kali. Hari itu adalah apa namanya ini? Ada 365 hari dalam setahun bulan Masehi. Di dalam Al-Quran itu ada 365 kata-kata yaum yang tidak disambung dengan kata-kata setelahnya, yaumuhum yauma idzin, bukan yang bentuk mufrad, yang dia kata-kata yaum, hari, bukan ayam. Itu 365 hari. Yang lebih mengagetkan itu syahr, dari syahr sing awal sampai syahr yang akhir, itu kata-kata yaum yang di sela-sela antara kata-kata syahr bulan dengan bulan yang akhir, itu ada 354 yaum, kata-kata yaum sesuai dengan bulan hijriyah, hari hijriyah. Setahun dalam hijriyah itu 354, koma berapa, genapnya 354. Itu 354 ini, hal-hal yang seperti ini tidak mungkin. Ini kata-kata yaum dari ayat yang 6 ribuan ayat, kata-kata yaum sampai segitu. Ini tidak mungkin manusia bisa nyampe ke sini. Masih banyak lagi, dan yang lain yang mestinya kita meyakini Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat, perkara yang melemahkan, perkara yang menjadikan kita mengatakan kita tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Kalau sudah meyakini ini, maka kita meyakini ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keyakinan kita. Itu yang kemarin. Wa min a'zami amradil qulub, masih melanjutkan tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Wa min a'zami amradil qulub, termasuk
lebih besar-besarnya penyakit hati. Hati di sini adalah jantung. Ini juga sebuah mukjizat. Qalb itu bukan kabid. Kalau kita membayangkan qalb itu maknanya adalah kalau kita maknanya hati, dalam hati kita. Itu kadang-kadang kita memberi makna, ya ini namanya hati dalam bahasa Jawa itulah kebanyakan apa? Liver. Tapi qalb niki, qalb benar-benar maknanya qalbun itu maknanya jantung hati kita. Jadi qalbun ini jamak qalbun yang artinya adalah jantung. Dari dulu itu masih diperdebatkan jantung itu sebenarnya ikut berpikir apa enggak. Sekarang pengetahuan sekarang menunjukkan bahwa jantung itu ikut punya andil dalam apa berpikir. Wa min amradil qulub wa sifatiha, dan termasuk sifat-sifat al-qulub, apa jenis hati, al-muhlikah yang menghancurkan adalah al-kibr, kesombongan. Wahwa, kesombongan itu min sifatis syayatin, termasuk sifat-sifatnya syaitan. Qala ta'ala fi iblis al-la'in, Allah Ta'ala telah berfirman mengenai iblis yang dilaknat. Dikani aba wastakbara wa kana minal kafirin, diam tidak mau, ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dulu dia termasuk orang-orang yang kafir. Wal mutakabbiru, dan orang yang sombong, baghidun ilallah, adalah baghidun, dibenci ilallah, pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak suka, al mustakbirin, kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Asalnya ikhtial, ya ini khuyala itu asalnya berjalan dengan congkak, tapi ini seorang yang sombong, fakhur, yang merasa membanggakan diri, membanggakan yang dia punyai. Wal khuyala, jalan dengan congkak, wal fakhr, dan merasa bangga dengan dirinya, sombong dengan dirinya. Ini min awsaf, merasa banggakan dirinya sehingga merendahkan orang lain. Ini min awsafil mutakabbirin, termasuk sifat-sifatnya al mutakabbirin, orang yang sombong, orang-orang yang sombong. Wal mutakabbiru ta'arridun li ayyatba Allahu ala qalbi. Wal mutakabbir, orang yang takabbur, muta'arridun, ini merentankan diri, li ayyatba Allahu ala qalbihi, untuk disegel oleh Allah hatinya disegel, tidak bisa masuk kebenaran, bisa masuk rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyegel ala kulli qalbi mutakabbirin, terhadap setiap hatinya orang-orang yang sombong, jabbar, yang semena-mena. Wal mutakabbiru masrufun an ayatillah, dan orang yang mutakabbir masrufun, dijauhkan, dibelokkan, an ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Sa'asrifu an ayati, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, kami bakal membelokkan dari ayat-ayatku, aku akan belokkan alladzina, orang-orang yatakabbaruna, yang takabbur, fil ardi, di bumi, bighairil haq, tanpa hak. Ancaman-ancamannya keburukannya, sifatnya syaitan termasuk. Kemudian mutakabbir dibenci oleh Allah, mutakabbir sangat rentan untuk disegel hatinya oleh Allah, tidak menerima kebenaran. Wal mutakabbir juga dibelokkan, dijauhkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kibriya, kesombongan, adalah ridai, wal 'azamatu, dan keagungan, hampir sama maknanya, adalah izari. Bahkan ada yang mengatakan kibriya dan 'azamah itu sama, artinya dua-duanya ini
apa namanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar napa haknya Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani ahwahidan minhuma, faman siapapun naza'an yang merebutku wahidan salah sesuatu minhuma dari sifat dua ini, kibriya dan azamah, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan dia finnar, di dalam api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam yuhsyarul mutakabbiruna yaumil qiyamah mithla dzarri fi suratir rijal. Yuhsyaru bakal nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, yaumil qiyamah, pada hari kiamah, mithla dzarri, seperti semut, fi suratir rijal, dalam bentuk laki-laki. Karena dia di dunianya merasa dirinya besar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan amalnya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan adalah seperti jenisnya, seperti bentuknya perbuatan. Merasa besar, maka nanti di akhirat dijadikan kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak semut kecilnya tapi bentuknya kayak laki-laki. Yaghsyahumudzul fi min kulli makan, meliputi mereka karena kehinaan dari semua tempat, dari semua sisi. Al hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang pertama tadi wa al kibriya'u ridai wal azamatu izari, ini hadis qudsi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ada yang pakai bahasanya qadzafatuhu finnar, saya melemparkan, ada yang seperti tadi bahasa tadi alqaituhu finnar, ada juga riwayat Hakim dan yang lain-lain. Wa qala alaihi salatu wassalam man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Man ta'azama fi nafsihi, barang siapa merasa besar di dalam dirinya, di hatinya, di dalam dirinya, dia merasa sombong di hatinya, kemudian dia menunjukkan kesombongan tersebut, waqtala fi misyatihi, dan kemudian dia congkak dalam gaya berjalannya, sombong dalam gaya berjalannya, laqiyallah, maka dia akan menemui Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah ini ghadban, memurkai, alaihi, kepadanya memurkai. Allah, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadis riwayat akhrajahu Ahmad wa Tabarani wal Hakim wa sahahahu wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim wal Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa qala alaihi salatu wassalam, enggak man ta'azzama nafsi, enggak, itu tadi yuhsyarul mutakabbirin ini ya. Itu hadis Imam Tirmidzi dan yang lain. Ini man ta'azzama nafsahu, ini hadis riwayat Imam Ahmad, juga Tabarani, Hakim, dan Imam Baihaqi juga sama. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu minal khuyala illa khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Bainama rajulun mimman kana qablakum, seorang laki-laki dari orang-orang yang sebelum kalian, bainama ini tengah-tengah, laki-laki ini yajurru izarahu, bainama yang tengah-tengah, seorang laki-laki dari orang sebelum kalian, yajurru izarahu, dia menyeret sarungnya, menyeret bawahannya. Izar itu maknanya bawahan. Kadang-kadang orang maknani sarung, padahal izar itu lebih luas daripada sarung. Izar, sarung, karung kayak kita, ini salah satu dari bentuk izar. Tapi sebenarnya izar itu bawahan, kalau rida itu adalah atasan. Nah, kan ada sebagian orang ini sarung, yang kemudian yang melembreh sarung, kalau pakaian yang lain, kalau melembreh tidak apa-apa, kalau menarik, menyeret sampai ke bawah tidak apa-apa, tidak, sama, semuanya disebut izar. Nah, izar bawahan, dan izar mencakup celana, mencakup apa saja yang di bawahan, itu namanya izar.
Karena sing pakai wong sarungan Indonesia sama siapa? Sama orang Yaman. Yang lain tidak ada yang sarung, paling sama mana, India sama ini saja. Yang lain tidak pakai sarung semuanya itu. Bainama rajulun mimman kana qablakum, di tengah-tengah seorang laki-laki dari orang yang sebelum kalian ini menyeret izarnya minal khuyala karena kesombongan, illa khasafallahu bil ardi, ini kecuali kemudian Allah tengah-tengah seperti itu, kemudian Allah menenggelamkan bumi, Allah meninggalkan bumi bihi dengannya, bumi ditenggelamkan bersamanya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dia yatajaljal, yakni masuk gonjang-gonjang ila yaumil qiyamah, fiha di dalamnya, ila yaumil qiyamah sampai pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini mazhabnya Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam masalah nopo sarung. Ini kalau kita di murid-muridnya ya, ini mungkin Ustaz Rafi'i ini senior saya mungkin menangi, saya tidak menangi. Saya diceritani dulu kalau ada orang yang pakaiannya kok lebih dari mata kaki, ini ku dipotong sama beliau. Tapi yang beliau yang membelikan, kadang sudah dipotong kemudian diberi uang lagi untuk membeli lagi, beliau potong. Tapi alhasil itu menunjukkan ketidaksukaan beliau ketika ada orang yang punya pakaian melebihi daripada mata kaki. Itu juga bukan sarung, tapi pakai pakaian jubah kalau di Jawa, kalau di sana namanya top Saudi, top pakaian orang Saudi, itu juga dipotong. Ini beliau, entah itu karena sombong, entah karena sombong atau apa. Ini saya kan bukan karena sombong, tapi ini memang beliau mazhabnya seperti ini. Tapi tidak memaksakan ke orang lain juga, tidak dalam artian kemudian berapi-api untuk menyerang, tidak. Tapi untuk kami mendidik seperti itu, didik kami. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga man orang fi qalbihi, yang di hatinya mithqalu dzarratin, ada sebobot, setimbangan dzarrah, satu dzarrah, satu semut, min kibir, dari sifat sombong. Faqala rajulun, ini tidak akan masuk kalau memang itu hanya kiber, tidak sampai kufur, ya tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang awal. Kalau sampai musyrik, sampai menolak kebenaran yang itu adalah hal-hal yang berhubungan seperti tauhid, maka ini sangat berbahaya. Faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki matur pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, seorang laki-laki itu senang ayyakuna thawbuhu, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanah, dan sandalnya bagus. Mereka ini senang kalau pakaiannya bagus, ini yang merasa percaya diri. Kalau gak percaya diri, ya merasa rendah diri, kayak kadang-kadang merasa ada perasaan seperti itu. Ini apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, bagus, yuhibbul jamal, senang dengan kebagusan, kecantikan, ketampanan, kebagusan. Al-kibru batarul haqq, sombong adalah menolak kebenaran, yakni radduhu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, yakni batrul haq, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang lebih rendah daripadanya. Ini yang dinamakan sombong. Sombong adalah sesuatu yang menyebabkan dia
andai kata ada kebenaran dari orang lain, apalagi yang lebih rendah daripada dia kemudian menolaknya, inilah namanya kesombongan. Jadi Kanjeng Nabi menafsiri kesombongan dengan akibat dari kesombongan. Apakah mungkin dia berdiri sendiri, dia tidak pernah ditolak oleh orang, kemudian mungkin dia tidak pernah mempunyai pendapat yang tidak sama dengan orang lain, sehingga tidak pernah bertentangan dengan orang lain, tapi tetap dia sombong karena punya bibit. Andai kata dia ada orang lain yang membawa kebenaran tapi lebih rendah daripada dia menolak, ini tetap dikatakan orang ini sombong. Nah, jadi sombongan ini akibat. Jadi Rasulullah menafsiri kesombongan al-kibr yang ada di hati dengan apa? Akibat dari kesombongan, yaitu sampai menolak kebenaran dengan merendahkan orang lain. Jadi sombong tidak harus dia kelihatan merendahkan orang lain, sombong tidak harus dia menolak kebenaran, mungkin tidak pernah bersinggungan dengan itu sehingga tidak pernah, tapi tetap dia sombong, dikatakan sombong. Yani ihtiqarahum wastizra'um. Apa kamtun nas, yakni ihtiqarahum, yakni merendahkan mereka, istira'ahum, meremehkan mereka. Faman ta'adzama fi nafsihi wa ujiba bihi. Barang siapa yang merasa agung di dalam dirinya, besar, wa ujiba bihi, dan dia merasa heran, sombong dengan dirinya, wahtaraqaran nas, dan dia merendahkan orang, wastasgharahum, dan mengecilkan orang lain, fahuwal mutakabbirul mamqut, maka dia adalah orang yang sombong, al mamquti, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kibru innama yakunu fil qalbi. Kesombongan itu hanya ada pada hati. Lakin takunu lahu alamatun fi dzahiri tadullu alaih. Tapi kesombongan itu mempunyai tanda-tanda fi dzahir, dalam bentuk, dalam di luar, tadullu alaih, yang menunjukkan padanya. Faminha, di antara itu adalah hubbut taqaddum 'alan nas, senang untuk maju, untuk berada di depan atas orang-orang lain. Wa idharu tarafu, dan senang dan memperlihatkan ketinggian atas mereka. Wa hubbut tasaddur, dan dia senang untuk berada di depan fil majalis. Ini tasaddur, yakni berada duduk di depan, di nama jenis ini, di depan, berada di barisan depan. Di biasanya kalau kayak gini umpamanya kan, ini duduk di sebelah sini, ini adalah namanya tasaddur namanya. Nah, kalau di sebelah sana berarti ini tidak ada tasaddur, ini termasuk tasaddur seperti itu. Watabakhtur, dan jalan dengan congkak, wal ikhtial, dan sedang jalan dengan sombong, fil misyati, dalam gaya jalannya, ini termasuk alamannya. Wal istingkaf, dan dia tidak mau min ajuradda alihi kalamuhu, min ajuradda, tidak mau menolak, untuk ditolak, dibantah padanya kalamu, ucapannya, wa ingkana batilan, walaupun ucapannya adalah ucapan yang batil. Kalau dia merasa benar, tidak mau ditolak, wajar. Tapi kalau selalu merasa harus ucapannya harus didengarkan oleh orang lain, harus diperhatikan, harus seperti ini mulai masuk apa jenis takabbur. Wal imtina' min qabulihi, wal istingkaf min ayyurata alaihi kalamuhu wa in kana batilan. Hasil wal imtina' min qabulihi, kayaknya ono wal imtina' min qabulihi al haq, kayak ngono. Saya tidak mau menerima hak, dia tidak mau menerimanya. Wal istighfaf, yakni al istingkaf min kayak ada mungkin ini wal imtina', tidak mau menerima hak dari orang lain. Wal istighfaf, dan meremehkan bi du'afatil muslimin, dengan orang-orang muslimin yang lemah. Du'afa ini orang-orang yang lemah, al muslimin, dari orang-orang Islam. Wa masakinihim, dan meremehkan orang-orang miskin mereka. Ini kita termasuk adalah tanda-tanda kesombongan. Tapi kita menghadapi orang niki, kita juga diperintahkan untuk apa namanya niki husnudzan, artinya
ini untuk menghakimi seseorang lain ini kita harus benar-benar hati-hati. Ini kan kadang digunakan untuk menghakimi orang lain, tapi seharusnya ini adalah untuk kita hati-hati. Apakah kita punya sifat ini apa enggak? Kita senang berada di depan apa enggak? Kita senang di sodrul majlis apa enggak? Kalau didekek ning kene napa seneng kapan didekek ning nguri rodok piye ning ati. Punya ndak sifat seperti ini? Nah, ini kudune kita ketika ada di hati kita seperti itu, artinya kita harus mawas diri. Apakah ini karena sombong apa enggak? Tapi kalau orang lain tidak mesti. Abu Yazid Muhammad kalau di depan orang banyak pasti enggak mau ditaruh di belakang. Imam Malik ketika berada di sini kan sudah banyak orang, kemudian ketika beliau masuk, beliau juga ini saya nggak boleh ngeloncati orang-orang. Tapi sebagai imam beliau tidak baik, beliau merupakan yumathil, beliau memerankan orang yang ahli ilmu di belakang juga nggak pantas. Jadi kemudian beliau manggil Harun Ar-Rasyid atau siapa saya lupa ceritanya. Kemudian beliau salam kepada karena ada yang di majelis di situ, mungkin Harun Ar-Rasyid atau yang lain saya lupa. Kemudian menarik ke depan. Apakah ini termasuk kesombongan? Saya yakin jauh daripada kesombongan. Tapi ini adalah karena beliau merasa saya itu mewakili sebagai orang yang mempunyai ilmu, mewakili dari orang-orang yang berilmu, yang ilmu itu tidak boleh direndahkan. Nah, ilmu tidak boleh direndahkan. Maka beliau kita bisa lihat keseharian beliau. Bagaimana kalau ada ilmu, kalau dia mau menyampaikan ilmu, beliau harus pakaian yang bagus, kemudian harus wangi-wangian dan seterusnya. Maka memang benar-benar beliau ini karena menghormati ilmu. Maka mungkin saja nanti akan muncul orang yang seperti ini. Dan itu benar-benar seperti Imam Malik. Maka untuk kita menghukumi seseorang dengan ini berarti alamat sombong, berarti orang sombong, ini kita harus harus hati-hati karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk husnudzan, untuk tidak su'ud. Tapi kalau kita mengenai kita, maka kita harus mempertanyakan pada diri sendiri, ini karena kesombongan atau karena memang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang qala wa minha, dan di antara penyakit-penyakit ini selesai tentang masalah kibar yang harus kita benar-benar hindari. Apakah kita punya sifat alamat kesombongan itu apa enggak, sehingga kita perlu waspada. Wa minha, di antara penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat yang menghancurkan adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri, merasa dirinya selalu bersih. Wathana ilan, memuji alihah kepadanya, aku sudah seperti ini. Wal fakhru, dan termasuk lagi adalah merasa sombong bil aba, dengan orang tua, dengan yang termasuk karena nenek moyang, kakek kita, min ahli din, yang bapak-bapak kita adalah termasuk ahli agama, wal fadl, dan punya keutamaan. Wa tabajjuh bin nasab, dan merasa sombong, ngomong umuk cara bahasa Jawa nih, bin nasab, dengan nasabnya. Wa dzalika madmumun wa mustaqbahun jiddan, dan itu niki tercela, wa mustaqbahun, dan dianggap buruk jiddan, sangat. Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyar, dan kadang diberi cobaan dengannya sebagian anak-anak orang-orang baik. Mimman la basirata lahu, dari orang-orang, dari anak-anak yang tidak mempunyai mata hati, la basirata, yang tidak ada mata hati untuknya, wala ma'rifata bi haqiqatiddin, dan dia tidak
mengetahui tentang hakikat-hakikat agama. Memang ini termasuk cobaannya orang-orang yang orang-orang mulia, putranya itu dicoba. Kita sebagai orang-orang yang biasa berhadapan dengan anak guru kita, maka kita harus menghormatinya. Ya, bahkan cucunya kita menghormatinya, dan ini yang dilakukan oleh kiai-kiai kita, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang. Ketika kita berada di depannya keturunan Rasulullah SAW, siapapun itu juga kita diperintahkan untuk memuliakannya. Maka sebagian dari putra-putra kiai, anak-anak kiai belum punya apa-apa sudah merasa sombong. Karena apa? Karena orang lain disuruh menghormati. Dia baca ta'lim bahwa seseorang itu harus memuliakan. Dia tidak membaca bahwa orang itu tidak boleh menyombongkan orang tua. Yang dibaca adalah dalil untuk orang lain, dalil untuk dia tidak dibaca. Nah ini memang efek yang apa, dari sebuah kenikmatan, dari sebuah niki. Jadi banyak orang-orang yang putra-putranya ya beliau ketika sebagian orang-orang auladul akhyar, orang-orang putra-putranya, keturunan-keturunannya orang yang bagus-bagus itu. Jadi, tapi dia tidak mempunyai mata hati yang baik, tidak mengetahui hakikat ad-din itu apa, dan ini kemudian terjerumus. Nah, ini banyak yang seperti itu. Nah, kita menyikapi gimana? Kita memang juga kewajiban, walaupun kayak buruknya kayak apa, kita harus menghormati. Kita harus menghormati lagi. Sebab di hadapan orang-orang yang berjasa, kita memang butuh menghormati orang yang punya intisab kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kita baca sholawat umpamanya kan, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ala ali sayyidina Muhammad, dalam menapa sholawat, di dalam menapa sholat, bukan kok wa ala dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Orang ini lupa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih juga ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menjawab salat kepada engkau ya Rasulullah, kemudian Kanjeng Nabi jawab apa? Dalam satu riwayat, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Maka saya lebih condong, walaupun di dalam fikih kita mengatakan, Syafi'i mengatakan bahwa alihi itu adalah muslimin, orang-orang yang beriman dan seterusnya. Ada bahkan itu ditarjih karena memandang bahwa itu adalah yang cukup meluaskan. Tapi kan kita lihat dalil yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain tidak mungkin bertentangan. Yang satunya mengatakan wa ali, yang satu mengatakan wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Maka ali di sini saya akan memasukkan azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan kemudian ketika kita sudah memintakan kepada Allah seperti itu, kita minta dengan sangat, ya Allah, beri rahmat ta'zim kepada orang-orang ini. Kemudian apakah kita kemudian menginjak-injak mereka? Tidak mungkin. Kamu minta kepada Allah, tapi sikapmu kemudian berbalik 100% dari apa? Dari yang kamu minta kepada Allah. Ini namanya kan kurang ajar sama Allah. Kita meminta kepada Allah supaya mereka diberi rahmat ta'zim, diberi sholawat, diagungkan oleh Allah di ini. Kemudian kamu merendahkan mereka. Apakah gak kurang ajar? Sama dengan kamu mukuli seseorang, kamu mengatakan, ya Allah, selamatkan orang ini ya Allah. Nah, itu kurang ajar sama Allah juga maksudnya. Dari sisi ini saja kita ini akan kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu sering melihat dalilnya orang lain tapi kita tidak tahu dalil kita sendiri. Ini
ada mutafakhur, tidak boleh nopo sombong dengan abah, dengan kakeknya, dengan ininya. Ini adalah dalil mereka. Kewajiban kita apa? Menghormati putra-putra guru kita, menghormati dzurriyyah Rasulullah. Ini kewajiban kita. Kalau ada kesempatan untuk mengingatkan mereka, ingatkan, tapi bukan dengan merendahkan. Ya, kesempatan untuk mengingatkan, ingatkan, tapi tidak dengan merendahkan. Okay. Ini adalah kewajiban kita. Itu dalil mereka itu urusan bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah seperti itu, dan kita mengingatkan itu. Wa man iftakhara lan nasi, dan dalam ininya juga orang yang sering salah, bahwa ketika mengingatkan itu kemudian di atas podium mengingatkan mereka, yang nggak akan menerima. Justru yang terjadi adalah merendahkan. Itu namanya bukan mengingatkan, tapi mempermalukan mereka. Namanya iftidah, yafdahuhum, mempermalukan mereka, bukan mengingatkan mereka tapi memperlakukan. Kalau kamu mengingatkan, panggil, ada kesempatan ngomong ketika berduaan. Ini adalah cara amar ma'ruf nahi mungkar. Yeah. Wa man iftakha 'alan nasi bi nasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Dia masih meneruskan, harus tidak boleh menyombongkan kakek-kakek orang-orang tua. Wa man iftakhara 'alan nas, man iftakhara, barang yang siapa merasa sombong 'alan nas, merasa lebih tinggi 'alan nas, di atas orang lain, binasabi dengan nasabnya, wa bi abai dengan kakek-kakeknya, bapak kakeknya, dhahabat barakatuhum anhu, maka berkah mereka, berkah nasab, berkah kakek-kakek mereka akan dhahabat, akan hilang, anhum dari mereka, anhu darinya. Li'annahum makanu yaftakhirun, karena mereka selagi mereka yaftakhirun, rasa sombong, wa yatakabbaruna 'alan nas, annahum makanu yaftakhiruna wa yatakabbaruna 'alan nas. Ini mestinya tidak ada lanya. Wallahu alam. Ini jenengan nonton lanya kan? Makanu yaftakhiruna terus wala. Hah? Akhirnya tidak ada lanya itu. Karena selagi mereka yaftakhirun, merasa sombong, yatakabbarun, merasa congkak, 'alan nas, atas orang lain. Astagfirullah, keliru saya kira. Li'annahum, karena mereka, kakek mereka, ayah mereka, makanu, mereka tidak, benar-benar nonton lani, saya keliru, astagfirullah. Makanu, mereka, karena kakek-kakek itu, ayah mereka, makanu, mereka tidak yaftakhirun, sombong, wala yatakabbarun, dan mereka tidak merasa jongkak 'alan nas, atas orang-orang. Karena kakek mereka sendiri yang punya keistimewaan itu, mereka tidak pernah sombong, tidak merasa lebih mempunyai sifat lebih atas orang lain. Walau fa'alu dzalika la batala fadluhum, andai kata mereka melakukan itu, kakek-kakek mereka, ayah mereka melakukan itu, la batala fadluhum, maka akan batil, akan hilang, akan sirna keutamaan mereka. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sedangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Man abta'a, barang siapa yang barang siapa yang kendor amalnya dengannya, amalnya tidak bisa membawa dia cepat menuju ke keagungan, kepada mendekatkan pada Allah, lam yusri bihi nasabu, maka nasabnya lam yusri, tidak akan mempercepat bihi, dengan membawanya, maka nasabnya tidak bisa membawa dengan cepat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Fatimah binta Muhammad wa ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni ankum minallahi syai'a, ishtaru anfusakum minan nar. Ya Fatimah binta Muhammad, wa ya Fatimah binta Muhammad, wa ya Safiyah ammata Rasulillah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum, saya tidak bisa berbuat, tidak bisa mencukupi kalian, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dikehendaki, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Ishtaru anfusakum minan nar, belilah diri kalian
dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Al-hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam, la fadla li ahmara al aswad. Tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan li ahmara untuk orang yang berwarna merah al aswad, mengalahkan, mengungguli orang-orang hitam. Wala li arabiyyin ala ajamiyin. Tidak ada keutamaan untuk orang Arabi ala ajami illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia pakai oleh mereka. Oh, berarti ketakwaan saja. Tidak, selagi sama, ketakwaannya sama, pasti orang-orang yang mempunyai kakek-kakek yang baik ini pasti melebihi daripada orang biasa. Jangan dianggap, berarti ketakwaan saja yang menjadi. Tidak. Makanya tadi kan ketika barang siapa ayamnya kendo, nasabnya tidak akan membawa cepat dia. Artinya kalau amalnya baik, kakeknya nggak manfaati. Kalau orang yang jauh tidak ada hubungan apa-apa bisa manfaati kepada orang itu, bisa manfaati kepada orang yang jauh. Masa nggak bisa manfaati kepada orang yang dekat? Gak makul. Seorang ulama umpamanya, dia punya anak, masa nggak bisa berbuat apa-apa dengan anaknya? Bener kalau anaknya gak pakai ini, ya lamalah dia bisa menolongnya. Tapi kalau sama, orang ini sama dengan orang lain yang sama, ketakwaannya sama, ilmunya sama, ininya sama, pasti anaknya lebih cepat menyusul daripada orang lain. Ya. Ini pasti. Kanjeng Nabi ngendikanya Kanjeng Nabi bersabda tadi, man abto abi amal, barang siapa amalnya kendo, nasabnya tidak mempercepat. Loh kan bagaimana kalau amalnya nggak kendo? Apakah nasabnya bisa lebih mempercepat apa enggak? Nggak bisa. Nah, pokoknya dia punya ketakwaan. Kalau tidak punya ketakwaan lah ini nggak bisa nih. Tetap ketakwaan nomor satu. Itu cukup sebagai apa namanya ini, kita tahu sahabat itu hampir disepakati oleh ulama yang terbaik siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar apakah Hashimi? Bukan Hashimi. Muttalibi? Bukan Muttalibi. Tapi hampir semua sepakat bahwa sahabat yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, karena punya ketakwaan lebih. Tapi bukan berarti kemudian kalau sama ketakwaannya kemudian terus sama kedudukannya, yang enggak. Mereka punya nilai lebih. Nah, ini kira yang kadang-kadang kadang dilupakan. Gusti Allah ketika memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, pasti dzurriyyah mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lepas daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Qala illa bitaqwallah, kecuali dari sebab ketakwaan Allah. Antum min Adam wa Adamu min turab, kalian dari Adam dan Adam min turab. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yantahiyanna aqwamun anil fakhri bi abaihim aw la yakununna ahwana 'ala Allah taala minal ju'lan. Ini kita tulisannya ju'lan, nah ini kok ji'lan, biasanya ju'lan. Nah, saya dengar ju'lan. Layan tahiyanna, benar-benar berhenti aqwam, orang-orang, anil fakhri bi abaihim, berhenti dari membangga-banggakan ayah, kakek, nenek moyang mereka. Awala yakununa, atau benar-benar mereka akan menjadi ahwana, lebih remeh Allah miturut Allah minal ju'lan, dibanding hewan ju'lan, hewan-hewan yang selalu yang hidupnya niku di kotoran sapi, di kotoran ini, yang hidupnya di situ. Ini hewan ju'lan. Fadlu wal karamu bittaqwala bin nasab, keutamaan, kemuliaan itu dengan sebab ketakwaan, la bin nasab. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian menurut Gusti Allah adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian.
Nah, ini juga tidak bertentangan. Lah itu atqakum, sama-sama berarti kudu sama. Enggak. Ini orang yang paling bertakwa adalah ini. Dua orang ini sama-sama bertakwa. Tapi ini punya nasab. Ketika ini lebih mulia daripada ini, apakah dikatakan bahwa ini salah? Berarti inna akramakum indallahi atqakum, berarti enggak? Ya enggak. Mau Allah mengunggulkan ini, mau mengunggulkan ini, tetap bahasa inna akramakum indallahi atqakum tetap benar. Yang paling mulia siapa? Orang yang paling bertakwa. Ini orang yang bertakwa, walaupun kedudukannya sama, tapi yang lebih dekat pada Allah adalah orang yang paling bertakwa. Podo-podo bertakwa ini, kemudian ini ngunggul, yang lebih unggul. Kemudian Allah mengunggulkan yang lebih ini. Tapi orang yang di bawahnya ini ketakwaan masih di bawahnya semuanya. Orang punya nasab tapi ketakwaannya tidak lebih tinggi daripada ini, maka lebih tetap. Andai kata punya nasab ini orang yang bertakwa tapi gak punya nasab, ini punya nasab, kemudian ini di bawahnya, ini kan pasti ini di bawahnya, gak mungkin menyamai dengan. Tapi ketika itu sama-sama takwanya, kemudian Allah lebih meninggikan ini, apakah salah kemudian dikatakan inna akramakum indallahi atqakum? Enggak, ini memang atqakum, ini juga atqakum. Allah berhak untuk meninggikan ini. Wong sama. Tetap dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Lain kalau ini yang satu enggak patek takwa tapi punya nasab. Yang punya nasab, tapi ini lebih kalau ini diunggulkan, salah ini inna akramakum bukan indallahi atqakum. Ada orang yang tidak punya ketakwaannya di bawahnya kemudian mengungguli orang yang punya ketakwaan. Ini nggak bisa dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau sama, tapi kemudian ini diberi keistimewaan dibanding dengan orang ini, tetap bisa katakan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak kemudian tidak menyalai dengan inna akramakum indallahi atqakum. Walau annal insana kana min atqan nasi wa a'lamahum wa abadahum. Kita kembali lagi kepada ini untuk memperingatkan kita kalau kita punya nasab, punya apa, untuk tidak menyombongkan diri. Walau annal insan, dan andai kata sesungguhnya manusia kana min atqan nas, dia termasuk atqan nas, termasuk orang yang bertakwa, lebih bertakwa an-nas, wa alamahum, dan lebih alim-alimnya an-nas, wa abadahum, dan paling ahli ibadah nas, orang-orang. Tsumma takabbar, kemudian dia sombong alan-nas, sombong atas orang-orang, waftakhara alaihim, dia merasa membanggakan diri atas mereka. La ahbatallahu taqwa, pasti Allah akan menghancurkan ketakwaan mereka, akan menghancurkan ketakwaan mereka. Wa abtala ibadatahu, dan Allah akan membatalkan ibadah mereka. Fa kaifa bil jahil, bagaimana dengan orang yang bodoh, al mukhallitu, yang amalnya campur-campur, alladzi yakabbaru 'alan nas, yang dia sombong atas orang, bitaqwa ghairihi, kesombongannya, kebanggaannya dengan takwanya orang lain, walaupun itu kakeknya, tapi jelaskan orang lain. Dengan sebab ketakwaan orang lain dia sombong. Wasolahi, dan sebab kesolehan lain dia, bukan dia. Yaitu min abai, yaitu kakeknya, bapaknya, wajdadih, dan kakek-kakeknya. Fahal hadza illa jahlun azim. Ini tidaklah kecuali jahlun, kebodohan, azimun, yang besar, wahumkun, dan kebodohan, fadhiun, yang sangat. Ketakwaan sendiri aja tidak boleh disombongkan, bagaimana dengan ketakwaan orang lain walaupun itu kakek atau ayahnya. Wa innal khaira kullahu fit tawadhu'i wal khusyu'i wal khudu'i lillah, dan sesungguhnya kebaikan semuanya, kebaikan yang besar semuanya fit tawadhu, dalam tawadhu. Kebaikan semuanya itu hanya dalam tawadhu, wal khusyuk, dan khusyuk, wal khudu, tunduk lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasalam, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Wa man takabbar, dan barang siapa yang sombong,
wada'ahullah, maka Allah akan menaruhnya, akan merendahkannya. Wa inna hubbal khumul wal ikhtifa wa karahiyat asyuhrah wal zuhur lamin akhlaqi salihil mu'minin. Wa inna hubbal khumul, dan sesungguhnya cinta khumul yakni tertutup, tidak diketahui orang, wal ikhtifa, dan samar, tidak ketahuan orang, wa karahiyat asyuhrah, dan tidak senang kemasyhuran, wa zuhur, dan tidak zuhur yakni kemunculan, tidak senang muncul seperti itu. Inilah min akhlaqi salihil mu'minin, ini termasuk akhlak-akhlaknya orang-orang soleh dari orang-orang mukminin. Waridho biduni minal majlis, dan ridho dengan yang lebih di dalam bawah, ridho dengan bawah dari majlis yang di tempat duduk yang lebih rendah. Wa minal libas, dan dari pakaian yang biasa yang di bawahnya bagus. Wal to'am, pakaian yang ini dari lebih wasairi amtiati dunia, dan harta-harta dunia yang lain. Lakadzalika, itu benar-benar seperti itu, termasuk akhlaqi salihil mu'minin. Fahris ayyuhal mu'minu ala dzalik, maka ihris, kamu apa jenis niki, ngungsengo, perhatikanlah, berusahalah apa jenis niki, meraihnya dengan sangat, wahai orang mukmin. Ala dzalik, atas itu, raihlah itu dengan apa nggih, perhatikan itu dengan sangat untuk kamu raih. Qala, ini adalah salah satu daripada sesuatu yang apa nggih, yang seharusnya yang ini perintah syar'i cara ngono. Kita ini disuruh tawadhu, khusyuk, adamus syuhrah, tapi kita juga disuruh jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh ketika disuruh menjadi muslih, menjadi memperbaiki keadaan muslimin, tapi juga diperintahkan seperti itu. Kita disuruh untuk menjadi anfa'un nas, dan menjadi anfa'un nas itu dengan konsekuensinya akan dikenal sama orang. Jadi artinya, menurut saya, wallah alam, menurut hemat saya, jadi dua-duanya sifat ini jangan sampai saling ini. Ketika kita gerak, jangan sampai kita karena meraih syuhrah, jangan sampai ketika supaya kita tampak ketok, tapi benar-benar murni karena islah, untuk memperbaiki. Kadang kan kita memperbaiki, nggak ada yang bisa, kamu harus al-ad, dan al-ad itu kadang-kadang kamu yang harus mimpin ketika melihat bahwa nggak ada yang mampu, maka kamu harus menggerakkan sebisa mungkin orang-orang supaya mau bekerja sama untuk memperbaiki keadaan agamanya umat Islam niki. Nah, tapi jangan sampai itu adalah karena untuk kemasyhuran. Kamu ketika ada orang yang tidak tahu tentang sebuah hukum, kamu tahu, maka kamu harus memperlihatkan bahwa kamu tahu masalah ini dan kamu harus ini. Artinya supaya orang itu berhenti daripada perbuatan yang itu dianggap buruk oleh agama. Kamu tidak bisa meyakinkan kepada orang tersebut kecuali kalau dia tahu bahwa kamu memang punya ilmunya ini. Dengan sendirinya dengan itu maka kamu akan menjadi masyhur, menjadi zuhur. Tapi sayangnya ketika melakukan itu, jangan sampai itu karena hubbuz zuhur, jangan sampai karena ini kita murni karena untuk naf'ulin nas, untuk mengejar apa yang diinginkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi